Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Jadi tadi itu saya setelah maghrib, selesai maghrib itu cari makan, kemudian mampir dulu ke Indomaret, terus ambil uang. Nah, di situ saya melihat kakek-kakek yang sudah sangat tua sekali membawa 2 pisang. Jadi dibawa begini, dia tuh cuma berdiri di depan pintu. Kemudian saya datangi dan saya tanya, berapa mbah, gitu. Ya sudah, saya beli 1. Dan ternyata pisangnya ada yang dempet. Lihat teman-teman, pisangnya ada yang dempet. Oke, kita membahas sekalian mitos tentang pisang dempet. Kalau bahasa Jawanya gedang dempet, ya sama saja sih gitu. Oke. Dan kalian coba cari di YouTube. Itu banyak sekali mitos. Sampai di sini tuh ada yang iklan juga, ada yang iklan di atas. Hati-hati, ini dia rahasia pelet pisang dempet. Nah, setahu saya selama ini saya mendatangi orang-orang yang berbau ilmu seperti itu, ada juga setiap orang itu berbeda-beda pendapatnya, dan ada juga yang bisa bilang untuk sesama jenis, untuk pasangannya itu supaya tidak selingkuh dan tidak akan pernah bisa lepas dari pasangannya ketika sudah menggunakan ilmu pelet pelet gedang dempet ini. Nah, dan ketika saya browsing, katanya dulu pisang ini dihargai mahal. Kalau ada yang untuk syarat-syarat juga, dulu di handphone admin saya juga ada yang tanya, pisang ini ketipu dukun, syaratnya suruh mencari pisang dempet seperti ini supaya pasangannya tidak lepas, tidak selingkuh, seperti itu teman-teman. Orang yang datang di HP admin saya itu aneh-aneh semua pokoknya. Ya. Dan kita membahas mitosnya. Oke. Kalau dari sisi mitos dan keilmuan paranormal seperti itu, memang ada juga yang mengatakan bahwa pisang seperti ini bisa dimanfaatkan untuk syarat untuk pelet juga, supaya pasangannya tidak selingkuh begitu. Dan kalau misalkan di zaman dulu, setahu saya ya, itu seperti halnya nasihat-nasihat, sebenarnya ada makna tersendiri. Kalau misalkan dulu kan kita tidak boleh duduk di bantal, nanti katanya bisulan pantatnya gitu ya. Kalau bagi saya sendiri itu sebenarnya kurang sopan, karena bantal itu memang untuk di kepala, bukan di pantat gitu kan. Terus jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya susah ya, karena itu akses pintu masuknya keluar masuk rumah gitu. Dan ada juga ya, dan untuk pisang yang dempet ini dulu dilarang memakan pisang dempet ini waktu kecil ya. Biasanya kalau orang zaman dulu itu dilarang makan pisang dempet ini. Kalau bagi saya sendiri sebenarnya itu hanyalah maknanya mengajarkan anak-anak supaya tidak tamak, tidak serakah. Karena ya, kalau misalkan kita ambil pisang dempet, otomatis dia memakan 2 sekaligus, begitu teman-teman. Dan katanya juga ibu-ibu yang hamil tidak boleh makan pisang ini, karena nanti takutnya anaknya jadi kembar siam, kembar dempet ini. Ya, itu sebenarnya kita kembalikan saja ke teman-teman. Kalau misalkan katanya mitos yang mengatakan bahwa ibu-ibu hamil makan pisang dempet ini anaknya jadi siam, itu bisa saja terjadi karena kita sudah terbiasa mendengar itu, otomatis kita otomatis masuk ke dalam pikiran, akhirnya menjadi doa dan dibatin terus. Waduh, gimana ya anakku nanti siam, akhirnya ya bisa jadi itu malah terkabul, begitu teman-teman. Oke. Jadi hanya itu saja sih yang saya sampaikan, karena daripada saya tidak membuat video apapun, kebetulan juga ini saya ambil pisangnya. Susah rek. Nah, ini pisangnya ini memang dempet. Kalau misalkan dari sisi genetik memang kelainan ketika pembuahan dulu katanya gitu teman-teman. Ini kalau misalkan ada
Yang mencari, saya tidak bisa memberikannya karena ini akan saya makan karena saya manusia. Saya itu orang yang tamak dan serakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.